langkahku, ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Yes Lord, ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Semuanya. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Smile, say semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. That's right. Pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu.
Selamat pagi dan selamat datang di Kolektif Indonesian. Dimanapun kalian berada saat ini, saya yakin Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua pada hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah, dan sebelum itu saya ingin mengajak kita semua, mari kita persiapkan hati kita untuk memberi pada pagi hari ini. Judul offering message saya hari ini adalah Burung di Udara. Mari kita buka Alkitab kita di 2 Korintus 9 ayat 6. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia sederhana. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, "Ingatlah, orang yang menabur benih sedikit-sedikit akan memungut hasil yang sedikit juga. Tetapi orang yang menabur benih banyak-banyak akan memungut hasil yang banyak juga." Di sini kita diajarkan tentang hukum menabur dan menuai. Jika kita ingin menuai panen, maka kita harus menabur benih juga. Sekarang, mari kita lihat apa yang Yesus katakan di dalam Matius 6 ayat 26. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia sederhana juga. Di dalam Matius 6 ayat 26, Yesus berkata, "Lihatlah burung di udara. Mereka tidak menanam, tidak menuai, dan tidak juga mengumpulkan hasil tanamannya di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapamu yang di surga memelihara mereka. Bukankah kalian jauh lebih berharga daripada burung?" Di sini Yesus berkata bahwa Tuhan memberi makan kepada burung-burung di udara, dan mereka bahkan tidak menabur dan menuai. Kalau begitu, betapa lebih berharganya kita, bukan? Karena kita juga yang menabur dan menuai bagi Tuhan. Jadi di sini Yesus ingin berkata kepada kita bahwa jangan khawatir. Tuhan melihat pemberian kita dan Dia tidak akan menahan berkat-Nya bagi mereka yang memberi dengan iman. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Yesus atas berkat-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama ya Bapa di dalam ibadah kolektif Indonesia ini. Saat ini kami akan memberi, kiranya Engkau berkati pemberian kami ya Bapa. Semoga pemberian ini boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Kiranya Engkau juga berkati pemberian kami ya Bapa, dan biarlah pemberian kami ini sebagai bentuk iman kami yang teguh dan kuat akan Engkau. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, jika teman-teman sudah siap memberi, sekarang teman-teman bisa langsung scan QR Code yang tertera di layar kaca kalian saat ini untuk memberi secara online. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat Kolektif sekalian, saya Fitria dari Connect Group itu. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi sedikit tentang betapa saya merasa sangat terberkati dengan program pembacaan Alkitab yang saat ini sedang dijalankan di Connect Group itu. Kami pada waktu itu mulai dari Injil Matius dan puji Tuhan, sekarang sudah mencapai Kisah Para Rasul. Kami membaca satu pasal setiap hari dan membagikan pesan apa yang didapat secara pribadi, secara bergantian. Dan puji Tuhan, di masa-masa sulit seperti sekarang ini, saya tergabung dalam komunitas itu, di mana saya boleh belajar untuk menyelidiki firman Allah secara tekun dan konsisten. Sangat penting sekali untuk kita di masa-masa sulit seperti sekarang ini, untuk kita memiliki pondasi yang kuat, yaitu firman Allah. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk bisa melakukan hal yang sama. Mari kita belajar untuk menyelidiki firman Tuhan setiap hari dan memiliki hubungan pribadi bersama Tuhan yang lebih intim lagi. Terima kasih, semoga memberkati. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu.
Dan terima kasih sudah bergabung dengan kami di ibadah online Collective Indonesia. Kalau ada dari teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami, teman-teman boleh ketikkan new di komen atau kasih emoji seperti ini. Kami rindu untuk menyambut teman-teman dan juga mengenal teman-teman lebih lagi. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kalau kami kembali boleh beribadah online, kiranya Tuhan bukakan juga hati pikiran kami agar firman-Mu bisa menjadi rema dan mengubahkan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kiranya nama Tuhan saja yang senantiasa dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di bulan Februari ini, kita sedang membahas seri khotbah dengan tema firman Tuhan. 3 minggu yang lalu, Pastor Noah menyampaikan tentang firman Tuhan, fondasi kehidupan. Dan 2 minggu yang lalu, Pastor George juga menyampaikan tentang dampak firman Tuhan. Hari ini, saya ingin menyampaikan tentang peran firman Tuhan. Alkitab yang kita miliki saat ini, entah itu secara fisik, ataupun mungkin aplikasi di handphone kita atau di tablet kita, itu lebih dari sekedar buku atau lebih dari sekedar tulisan. Alkitab adalah pesan Tuhan dan isi hati Tuhan yang ingin disampaikan kepada umat manusia. Alkitab adalah buku yang paling banyak terjual di muka bumi ini. Sampai dengan hari ini, Alkitab sudah terjual lebih dari 5 miliar kopi. Dan tidak ada satu buku pun yang pernah terjual lebih dari 1 miliar kopi selain Alkitab. Alkitab juga adalah buku yang paling banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa. Sampai dengan hari ini, Alkitab sudah diterjemahkan ke lebih dari 2.500 bahasa. Alkitab ditulis oleh 40 penulis yang berbeda. Tetapi kitab-kitab di dalam Alkitab itu tidak saling bertentangan. Malah Alkitab punya benang merah yang sama, yaitu penebusan umat manusia melalui Yesus Kristus. Alkitab adalah buku tertua di dunia. Tetapi sampai dengan hari ini, di mana zaman sudah berubah dan teknologi sudah berubah, Alkitab masih tetap relevan sampai dengan hari ini. Kalau Alkitab masih ada sampai dengan hari ini, itu juga adalah semata-mata karena pekerjaan tangan Tuhan. Pada zaman dahulu, pada awal Alkitab ini ditulis, belum ada mesin cetak dan belum ada media yang cukup tahan lama untuk menuliskan Alkitab. Tetapi apa yang orang zaman dahulu lakukan, mereka mengajarkan firman Tuhan ini dari generasi ke generasi, dan dari generasi ke generasi mereka menulis ulang Alkitab dengan tangan mereka sendiri, supaya firman Tuhan di dalam Alkitab ini tidak musnah. Dan kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Alkitab ini sampai dengan hari ini masih utuh, masih relevan, itu semata-mata karena pekerjaan tangan Tuhan saja. Nah, hari ini kita mau belajar apa saja peran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mau pelajari bahwa peran firman Tuhan, yang pertama, firman Tuhan adalah makanan bagi roh kita. Teman-teman boleh ketikkan juga di komen. Teman-teman boleh tulis, firman Tuhan adalah makanan bagi roh kita. Mari kita buka di Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dikatakan seperti ini. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Waktu Tuhan menciptakan kita, manusia, kita tidak diciptakan hanya sekedar atau secara fisik, tapi Tuhan memberikan juga roh kepada kita. Roh kita adalah sesuatu yang kekal. Sebaliknya, tubuh kita adalah sesuatu yang temporer. Waktu kita mati, saat kita mati nanti, tubuh fisik kita akan kembali ke tanah, tetapi tubuh roh kita akan kembali kepada Bapa. Tubuh kita secara fisik memerlukan makanan, dan manusia bisa tahan hidup 40 hari tanpa makanan. Lebih dari itu,
kita akan mati. Kalau tubuh fisik memerlukan makanan, begitu juga dengan tubuh roh kita. Tubuh roh kita memerlukan juga makanan, yaitu firman Tuhan. Kita bisa cek bagaimana keadaan roh kita saat ini. Saat roh kita tidak dikasih makan, roh kita akan jadi lemah, dan lama-lama roh kita juga akan mati. Saat roh kita lemah, akan mudah buat kita menjadi takut, menjadi khawatir, dan sulit buat kita untuk mengucap syukur. Sebaliknya saat roh kita kuat, roh kita diberikan makan firman Tuhan, roh kita akan membuat kita menjadi memiliki iman. Roh kita akan memberikan kekuatan buat hidup kita, dan kita akan jadi mudah untuk mengucap syukur. Saat roh kita lemah, akan mudah juga buat kita untuk dikuasai oleh emosi. Emosi bukanlah dosa. Setiap orang punya emosi. Tetapi tidak semua orang bisa mengendalikan emosi. Dan saat kita tidak bisa mengendalikan emosi, itu bisa menjerumuskan kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Saat roh kita lemah, akan sulit buat kita mengendalikan emosi. Tetapi saat roh kita kuat, kita jadi orang-orang yang bisa mengendalikan emosi kita. Yang mana yang lebih dominan dalam hidup kita? Apakah kedagingan kita ataukah roh kita? Mari kita terus bangun roh kita dengan memberikan roh kita makan firman Tuhan. Amin. Yang kedua, apa peran firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan adalah penuntun hidup kita. Mazmur 119 ayat yang ke-105 katakan seperti ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Teman-teman boleh ketikkan juga di komen, firman Tuhan adalah penuntun hidup kita. Hidup kita adalah hasil dari keputusan-keputusan kita di masa lalu. Hidup kita saat ini adalah hasil dari keputusan-keputusan kita di masa lalu. Mulai dari keputusan yang kecil sampai dengan keputusan yang besar. Seperti apa yang kita makan, buku apa yang kita baca, bagaimana kita menghabiskan waktu kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, di mana kita bersekolah, di mana kita berkuliah, di mana kita bekerja, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita pacaran, dengan siapa kita menikah. Semuanya itu membentuk kehidupan kita. Dan seringkali kita diperhadapkan juga dengan keputusan-keputusan yang sulit. Tanpa firman Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, hal itu akan membuat kita menjadi salah dalam mengambil keputusan. Saya percaya bahwa firman Tuhan seharusnya tidak dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Dan saya percaya kita bisa mencapai tujuan atau mencapai kehidupan yang kita inginkan tanpa firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita bisa mencapai kehidupan yang kita inginkan tanpa firman Tuhan. Tapi kita tidak bisa mencapai kehidupan yang Tuhan inginkan tanpa firman Tuhan. Pastor Kevin katakan di bulan lalu seperti ini. Life for Jesus is the best life to live. Atau hidup untuk Yesus adalah kehidupan terbaik yang bisa kita hidupi. Hidup untuk Yesus itu lebih baik daripada kita sekedar hidup untuk ego kita, untuk sekedar diri kita sendiri. Tapi waktu kita hidup untuk Yesus, saya percaya itu adalah hidup terbaik yang bisa kita hidupi. Kita diciptakan bukan tanpa tujuan. Hal-hal sekitar kita semuanya punya tujuan. Contohnya TV ada tujuannya agar kita bisa menonton. Kursi atau sofa tujuannya adalah agar kita bisa duduk. Lampu tujuannya untuk menerangi ruangan. Dan segala hal di sekitar kita, teman-teman bisa renungkan dan cermati juga bahwa semua hal itu punya tujuan. Kalau barang-barang di sekitar kita punya tujuan, apalagi kehidupan kita punya tujuan. Dan saya percaya bahwa yang paling tahu tujuan kita adalah Tuhan itu sendiri.
Saya percaya juga bahwa Tuhan menciptakan kita dengan tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari setiap kita itu sama, agar kita menjadi anaknya, agar kita menjadi penyembahnya, dan agar kita mempermuliakan namanya. Tujuan umum setiap manusia itu sama, tetapi Tuhan juga punya tujuan khusus buat setiap kita secara spesifik, sesuai dengan talenta, sesuai dengan desain, sesuai dengan keunikan diri kita. Ada hal yang secara khusus Tuhan ingin kerjakan juga lewat hidup kita. Apa hal khusus itu? Saya percaya Tuhan sendiri yang paling tahu tentang tujuan khusus dalam hidup kita, tentang apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita. Waktu kita dekat dengan Tuhan, waktu hidup kita dituntun oleh firman Tuhan, saya percaya bahwa kita akan tahu tujuan kita, tujuan Tuhan menciptakan kita, dan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Oleh karena itu teman-teman, senantiasa jadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa peran firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan mengajar kita dalam kebenaran. Teman-teman boleh ketikkan juga di komen, firman Tuhan mengajar kita dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16 katakan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Salah satu peran firman Tuhan adalah juga untuk mengajar kita dalam kebenaran. Tanpa firman Tuhan, kita jadi nggak tahu, kita jadi nggak punya pedoman tentang yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Waktu Paulus menulis surat ini kepada Timotius, Paulus pada saat itu menjadi mentor atau menjadi guru bagi Timotius, dan Paulus menulis bagaimana keadaan manusia di akhir zaman. Di 2 Timotius 3 ayat 1-5, Paulus katakan seperti ini kepada Timotius. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Keadaan manusia pada akhir zaman yang ditulis Paulus di kitab 2 Timotius ini, tentu kita juga temukan pada saat ini, di mana orang hanya memikirkan dirinya sendiri. It's all about me. Apa yang buat mereka senang mereka akan lakukan, walaupun nggak tahu itu benar atau salah. Dan Paulus katakan kepada Timotius agar firman Tuhan disampaikan, karena firman Tuhan bisa mengajar kita di dalam kebenaran. Firman Tuhan bisa menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Di masa pandemi ini, kita tentu bisa mendengar khotbah yang bermacam-macam. Kita bisa search online, search di YouTube, search di Spotify, khotbah yang bermacam-macam. Tapi saya yakin bahwa khotbah lebih dari sekedar inspirasi. Khotbah seharusnya lebih dari sekedar penyemangat buat kita. Tapi firman Tuhan seharusnya menjadi sesuatu yang mengkoreksi hidup kita. Bayangkan kalau ada pesawat yang mungkin melenceng 1 derajat aja. Awalnya mungkin nggak terlalu jauh atau nggak terlalu melenceng, tapi lama-kelamaan pesawat yang melenceng 1 derajat ini akan semakin jauh tersesat. Begitu juga dengan kehidupan kita. Waktu kita mungkin mulai mengizinkan hal-hal kecil, dosa-dosa kecil, kita kompromi dengan hal-hal yang mungkin kecil, lambat laun, semakin lama kita jadi semakin tersesat dan semakin jauh dari Tuhan. Teman-teman, masihkah kita membuka hati kita untuk firman Tuhan mengoreksi hidup kita? Masih adakah hal-hal yang mungkin
jahat di dalam hati kita, motivasi yang jahat, atau masih adakah kebencian, masih adakah hal-hal yang nggak baik yang ada dalam hati kita yang mungkin orang lain nggak tahu tapi cuma kita sendiri yang tahu. Izinkan senantiasa firman Tuhan mengkoreksi hidup kita, mengkoreksi hati kita, dan jadikanlah firman Tuhan sebagai tuntunan dan juga sesuatu yang mendidik kita di dalam kebenaran. Amin. Teman-teman, kalau saya boleh rangkum apa aja firman Tuhan apa aja peran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah makanan bagi roh kita. Firman Tuhan adalah penuntun hidup kita, dan firman Tuhan adalah untuk mengajar kita dalam kebenaran. Teman-teman, kalau mungkin teman-teman lupa ketiga poin tadi, satu hal aja yang perlu kita ingat untuk kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, untuk kita menyediakan waktu untuk kita membaca firman Tuhan, untuk merenungkan dan senantiasa minta Roh Kudus agar menyingkapkan hati pikiran kita akan apa yang kita baca dari Alkitab, supaya kita senantiasa hidup di dalam tujuannya Tuhan. Amin. Kalau ada dari teman-teman yang mungkin mendengar khotbah ini dan belum mengenal Yesus atau belum menerima Yesus sebagai juru selamat, saya menantang teman-teman untuk membuka hati teman-teman dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Percayalah bahwa life for Jesus is the best life to live. Mari kita satukan hati dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh kembali diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi senantiasa menjadi kekuatan buat hidup kami, senantiasa menjadi tuntunan, dan senantiasa mengajar kami di dalam kebenaran. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati kalau ada teman-teman yang merasa sudah jauh dari Tuhan saat ini, atau yang baru mengenal Tuhan. Tuhan kiranya menuntun kami untuk terus dekat dengan Engkau dan mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Kalau dari teman-teman juga yang merasa saat ini merasa hidupnya mungkin tidak berharga, atau merasa hidupnya tidak punya tujuan, kamu juga berdoa Tuhan kiranya Tuhan yang membukakan setiap tujuan-tujuan yang sudah Tuhan persiapkan dalam kehidupan kami, agar kami bisa hidup tidak untuk diri kami sendiri, tidak untuk ego kami sendiri Tuhan, tapi untuk tujuan yang sudah Tuhan persiapkan buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah online ini sampai selesai. Kalau teman-teman punya beban doa, sesuatu untuk didoakan, kalau teman-teman juga punya pertanyaan apapun itu, teman-teman bisa DM kami di sosial media kami, di Facebook atau di Instagram @collective-indonesian. Teman-teman juga bisa kirim email, drop email ke alamat email di bawah ini. Terima kasih teman-teman. Have a great week ahead. God bless you. So this is broken, I guess. And if I'm being honest, I'm over my head. The hurt rages deep inside, wave after wave like the ocean tide. I've done all I can, it's out of my hands, yeah. It's easy to forget, it's a part of the plan. There's a light up ahead, but right now I'm restless. I need you because I'm anxious. I've done all I can, it's all in your hands, yeah. When my world keeps on shaking and I'm breaking, when the skies won't stop raining and I'm fading, help me to be okay with what I can't change, and remind me there's meaning in the waiting. Help me to be patient, help me to be patient.
other side. It's at the bottom where you're teaching me how to climb. And though my heart may break, I know it's not in vain. I need only to be still. When my world